walladzina tad'una min dunih, dan yang mereka seru selain Allah, yang mereka minta pertolongan selain Allah, yang mereka meminta pelindungan selain Allah, la yastati'una nasrakum, dia tidak bisa menolong kalian, wala anfusahum yansurun, bahkan menolong diri mereka sendiri mereka nggak bisa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir pekan ini, mari kita saksikan kembali perjuangan mereka yang mencari kebebasan dari belenggu jin lewat metode Ruqyah Syara'iyah. Dan salah satu yang bereaksi saat dibacakan ayat-ayat Ruqyah adalah Rina Rosiana. Dari reaksinya inilah saya penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita ini. Teh Rina, kemarin kita pertama kali jumpa di acara Ruqyah Masal ya. Nah, Teteh itu sempat reaksi hebat. Jadi sebenarnya ada cerita apa di balik reaksi hebat itu, Teh? Pertamanya sering kesurupan, tapi akhir-akhir ini gitu kalau dihitung sampai sekarang 5 kali ininya kemasukannya gitu. Kalau misalkan ini sering orang lain nggak bisa lihat tapi saya lihat gitu. Jadi sering melihat penampakan ya, Teteh? Sering lihat Nah, itu penampakan. sudah sejak kapan? Kalau awal mulanya dari SMA kelas 1 pas pelantikan paskibra di sekolah. Saya lihat di pohon rambutan kayak gini gitu sendiri, tapi kanan kiri saya nggak lihat gitu. Tadi itu awal-awal pertama melihat yang kayak gitu pertamanya. Ustaz Muhammad Zunaidi, kondisi yang dialami dengan Teh Rina ini mungkin bisa didiagnosa sebenarnya apa, Ustaz? Ketika seseorang itu semakin peka dengan keberadaan jin, baik itu melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, itu menunjukkan bahwa orang itu sedang berada dalam gangguan jin. Nah, ini yang kita mesti gali. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa jin tersebut masuk ke dalam tubuhnya Mbak Rina, ya, mengganggunya. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkannya. Makanya nanti di rumah mungkin kita coba lihat bagaimana kondisi rumahnya. Apakah di rumah itu ada benda-benda yang turun-temurun, misalnya adalah benda yang disukai oleh jin. Ya, setelah ini apa Ustadz yang akan kita lakukan untuk pertama kali? Ya, kita coba ruqyah dulu, kita lihat reaksinya seperti apa, baru nanti kita dalemi di rumahnya. Baik, jadi kita langsung berangkat ya Ustadz ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bertempat di Masjid Jami Al-Ikhlas, Dusun Rawalele, Subang, tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Zunaidi akan memulai proses ruqyah terhadap Rina. Dengan ditemani sang ibu Maryamah, ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan. Baru saja pembukaan surat Al-Baqarah dilantunkan, bagian tangan Rina langsung bergetar. Sementara itu, suara wanita ini mulai berubah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa kamu mengganggu saudariku? Allah ciptakan kalian untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah. Ya, taubat kamu. Taubat, keluar dari tubuh saudariku ini. Ya, jadilah hamba Allah yang taat. Ikutilah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kamu nggak tahu bahwa kamu itu hambanya Allah, bukan hambanya iblis, bukan hambanya Dajjal, bukan hambanya hawa nafsu, tapi kamu hambanya Allah. Ya, pemirsa perhatikan. Tidak semua jin bisa diajak komunikasi dan menjawab setiap dakwah yang diberikan dalam proses ruqyah. Ada dari mereka yang tetap mencoba bertahan menempati tubuh manusia dan menghindar dari saktinya kalam ilahi yang dibacakan peruqyah.
sebagaimana jin-jin sebelum kalian Perlu pada dicatat, masa lalu. kondisi ini bukan berarti ayat Al-Quran yang dibacakan oleh peruqyah tidak ampuh untuk mengusir jin kafir. Kemudian dia pulang kepada kaumnya dan Akan menyuruh tetapi kaumnya bisa supaya jadi simpul goib yang membuat jin tetap berusaha bertahan menghuni tubuh manusia. memang sebenarnya dia terikat dengan sesuatu. Mungkin karena di rumahnya, ya menurut histori yang diceritakan oleh ibu, oleh dia juga kan ada benda-benda yang pernah ditanam. Ya. Jadi kalau memang jin itu terikat dengan benda-benda atau bisa kita katakan itu menjadi buhul. Jadi buhul itu sihir itu ada dua jenis. Masyarakat kita sering menyebut sihir hitam dan sihir putih. Padahal semua sihir sebenarnya hitam. Tapi ketika digunakan untuk penjagaan, perlindungan, mereka sebut dengan sihir putih. Kalau untuk membunuh, mencelakai, itu mereka sebut dengan sihir hitam. Nah, baik itu sihir putih maupun sihir hitam, itu ada buhul yang dibuat untuk mengikat jin-jin itu supaya memiliki ikatan. Nah, ketika buhul-buhul itu kita ketahui keberadaannya dan tidak kita musnahkan, maka akan sulit untuk membuat jin-jin itu terlepas. Maka sebaiknya kita tindak lanjuti di rumah, ya, untuk kita ambil semua benda-benda yang memang pernah dipasang untuk penjagaan dan sebagainya, baru nanti kita rukyah lagi di rumah. Ya. Setibanya di rumah, pandangan kami langsung tertuju pada hiasan di bagian depan rumah. Fokuskan perhatian Anda pada bentuknya, pemirsa. 2 buah kayu diukir sangat mirip dengan kepala rusa dan berhiaskan tulang tanduk asli. Kalau kepalanya ini kayu, tapi tanduknya ini tanduk beneran, ya dipasangkan. Jadi tanduk ini bagian daripada tulang binatang itu adalah makanannya bangsa jin. Ya, kalau dia berasal dari tulang yang disembelih dengan nama Allah, maka menjadi makanannya jin muslim. Tapi kalau tulang itu berasal dari binatang yang mati dengan tidak disembelih dengan dalam keadaan tidak halal, ya disembelih tidak dengan nama Allah, maka dia menjadi makanan jin kafir. Gitu. Jadi ini kita ambil, nanti minta izin untuk dimusnahkan ya Bu ya. Penelusuran kali ini selain menemukan beberapa barang yang terbuat dari tulang hewan, Ibu Mariamah, ibu kandung Rina, juga menyerahkan benda menyerupai sabuk kecil yang dipercaya sebagai jimat perlindungan. Dapatnya dari mana Bu? Bapak ini mah nggak tahu dari mana. Waktu ya, batu akil itu katanya nggak tahu batu ada isinya atau enggak, ini nggak cuman takut dari sini juga gitu. Tak hanya jimat-jimat yang disimpan, keluarga Rina juga pernah menanam sesuatu di bagian tengah rumah mereka yang juga dimaksudkan sebagai pengamanan. Dan ketika proses penggalian semakin mendekati titik lokasi jimat, tiba-tiba reaksi Rina kembali muncul. Begitu titik di mana benda buhul yang pernah ditanam oleh keluarga yang digali, langsung reaktif ya, secara spontan. Akhirnya jimat ditemukan. Seikat kain kecil berisi botol berikut tulisan-tulisan dengan maksud tertentu menjadi lonceng pemanggil setan. Reaksi Rina pun menjadi tak terkendali. Setan membawa tubuh wanita yang bekerja sebagai guru ini mengejar fisik buhul yang akan segera dihancurkan oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Alhamdulillah, setelah seluruh fisik jimat dibakar, kondisi Rina menjadi jauh lebih tenang. Pemirsa Rukyah yang dirahmati Allah, dari kasusnya Teh Rina ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika ada orang yang mengamankan rumahnya dengan memasang benda-benda yang dianggap memiliki kemampuan menjaga, ya, dengan meletakkan wafak, rajah, dan benda-benda sejenisnya, ternyata bukan menjaga, tapi yang terjadi justru memberikan mudarat kepada
keluarga, ya seperti yang terjadi kepada Teh Rina. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tad'una min dunih, dan yang mereka seru selain Allah, yang mereka minta pertolongan selain Allah, yang mereka meminta pelindungan selain Allah, la yastati'una nasrakum, dia tidak bisa menolong kalian, wala anfusahum yansurun, bahkan menolong diri mereka sendiri mereka nggak bisa. Ya, ketika kita bakar dia nggak bisa lari aja, nggak bisa. Ini pelajaran sangat penting bagi kita. Ketika akidah kita bersih dari kesyirikan, maka pertolongan Allah datang. Tapi ketika kehidupan kita bercampur dengan unsur-unsur kesyirikan, maka syaitan memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam tubuh kita dan menguasai kehidupan kita. Saran untuk Mbak Rina dan untuk seluruh penonton yang menyaksikan acara ini, jangan pernah bekerja sama dengan jin, ya. Jangan pernah memberikan peluang kepada bangsa jin untuk masuk ke dalam tubuh kita. Memasang jimat-jimat wafak di dalam rumah itu sama dengan mengizinkan jin itu menguasai diri kita. Karena syaitanul jin itu hanya akan memiliki kekuatan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuatan setan untuk menguasai seseorang itu hanya bagi orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai walinya dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi kalau akidah kita lurus, kesyirikan ditinggalkan, ibadah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka insya Allah ini akan menjadi penjagaan, akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa Ruqyah, Ibu Pujiningsih adalah pasien kedua yang akan ditangani oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Ibu Puji katanya selama ini mengalami gangguan gaib yang paling dominan itu rasa tidak tenang ya Bu ya? Iya. Jadi ceritanya bagaimana? Sejak kapan Bu? Itu sejak tahun 2009. Saya mulai dibawa ke Cilengsi sama kakak. Itu udah keadaan sakit, udah nggak bisa apa-apa. Terus memang yang paling dirasakan apa Ibu? Mungkin ada sakit medis juga, sakit di bagian tertentu? Kalau gitu? dulu awalnya itu nggak ada medis. Di rumah sakit nyampe pindah 2 kali nggak ada. Baik, tapi katanya Ibu juga pernah mengkonsumsi atau sampai sekarang ya obat penenang ya Bu ya? Iya, tapi kalau pas kambuh. Baik Ustadz, kondisi yang dialami oleh Ibu Pujiningsih ini kan sebenarnya apa ya, rasa tidak tenang berawal dari was-was, ya lebih dominan faktor jiwa ya Ustadz ya. Tapi kalau seperti itu kondisinya bisa disusupi juga oleh jin Ustadz? Ya, jadi memang syaitanul jin itu lebih mudah memanfaatkan kondisi kejiwaan seseorang yang tidak stabil. Dalam keadaan marah yang teramat sangat, sedih yang teramat sangat, khawatir yang teramat sangat, ini bisa membuat syaitan itu mudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Baik, berarti kalau setelah ini kita langsung proses ruqyah atau bagaimana Ustaz? Ya, kita langsung saja. Ya Bu ya? Iya. Nanti langsung kita cek ya. Niatkan minta ampun sama Allah dari semua dosa yang pernah dilakukan. Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, tim Ruqyah beserta Ustadz Muhammad Zunaidi langsung menuju masjid untuk melakukan proses ruqyah pertama. Baru saja dimulai, Ibu Pujiningsih yang kerap dilanda ketidaktenangan akibat bisikan setan sudah menunjukkan rasa kesedihan yang amat sangat. Tidak seperti pasien ruqyah yang pernah ditangani sebelumnya, kondisi kejiwaan Ibu Pujiningsih benar-benar labil akibat ulah makhluk gaib. Saya iba melihat wanita ini. Ada satu hal menarik yang saya perhatikan selama proses ruqyah. Ibu Pujiningsih kerap berbicara, mengeluarkan dialog di antara kondisi kesadaran yang berubah-ubah dengan sebuah lantunan nada mirip sebuah nyanyian. Ya, indikasi pasien seperti ini akibat dari kondisi jiwanya yang tidak tenang, yang kemudian dimanfaatkan oleh setan untuk berdiam. Meski kesadaran dan gerakannya masih bisa dikendalikan, namun semakin jauh ayat-ayat ruqyah dilantunkan,
ada rasa sedih dan tidak nyaman yang mulai ditunjukkan wanita yang tinggal di Kabupaten Karawang ini. Ya, pemirsa, setiap pasien ditangani dalam program Ruqyah Trans 7 memiliki cerita dan reaksi yang berbeda-beda, seperti yang dialami oleh Ibu Pujiningsih kali ini. Rasa kecewa yang ibu simpan. Jadi ibu sama dengan menyimpan penyakit di dalam tubuh. Selain secara fisik itu bisa melemahkan tubuh, itu juga bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menguasai ibu. Itu, nah udah gitu pas kondisi ngerasa nggak enak, kondisi psikologis semakin parah dengan sakit yang dirasakan, ibu berobat dengan cara yang kayak gitu. Nah ini akhirnya malah bertambah gangguannya gitu. Baik, berarti kita langsung saja Ya, sana boleh, ya Ustadz langsung ya. aja ya. Kuat, Bu. Kuat, insyaallah. Baru saja tim tiba di rumah Ibu Pujiningsih, wanita 42 tahun ini kembali bereaksi. Ia kembali meracau, mulutnya mengeluarkan curahan hatinya ketika ia merasakan ada sesuatu yang ganjil ada di dalam raganya. Tak mau membuang waktu, dari informasi Bapak Suherlan, suami Ibu Pujiningsih, Ustadz Muhammad Zunaidi dan Ustadz Dasim langsung melakukan penggalian jimat yang pernah ditanam. Kondisi jiwa yang labil disertai dengan ikhtiar-ikhtiar permohonan kesembuhan yang tidak sejalan dengan syariat Islam menjadi komposisi yang tepat untuk mengundang jin kafir menempati hati manusia. Dan inilah yang dialami oleh Ibu Pujiningsih. Tahukah pemirsa, kondisi kombinasi antara gangguan jin dan juga psikis harus sesegera mungkin ditangani. Karena jin dapat merusak syaraf otak hingga menyebabkan gangguan psikis. Tiba-tiba dalam kondisi antara sadar dan tidak, Ibu Pujiningsih merasakan panas di bagian wajahnya. Ya, karena unsur ketidaktahuan yang dimiliki oleh Ibu Puji, jadi beliau karena ikhtiar ingin mengobati sakitnya, jadi menanam jimat-jimat seperti ini dengan berharap kesembuhan. Tapi bukan kesembuhan yang didapat, justru kondisinya. Bukan saya yang mengharapkan, kakak saya. Ya, tapi Ibu berharap ingin sembuh kan? Ya, itu dia. Terima kasih. Baik, tapi justru semakin sakit ya Bu ya? Iya. Semakin kondisi rasa was-was dan tidak tenang hatinya ya. Tapi setelah ini mudah-mudahan nanti tenang. Dan ketika jimat berupa kendi kecil ditemukan, jin di dalam tubuh Ibu Pujiningsih sekali lagi menunjukkan keberadaannya. Tak hanya satu, di bagian kamar tidur, Ustadz Muhammad Zunaidi juga kembali menggali satu titik penanaman jimat. Selain itu, ada juga yang ditempatkan di bawah tempat tidur. Astagfirullahaladzim. Inilah bibit talbis iblis dibagi ketenangan kehidupan keluarga Ibu Pujiningsih dan Bapak Suherlan. Jimat-jimat kecil yang terlihat sederhana ini, faktanya adalah sarang nyata untuk jin kafir menancapkan taringnya bagi anak Adam. Ayo coba dipegang, Bu. Pegang leher. Setelah proses penggalian jimat, Ibu Pujiningsih kembali menunjukkan satu tempat di samping rumahnya yang juga membuat ia kerap merasa tidak tenang. Ya, sebuah gambar atau simbol yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu bisa saja menjadi pemicu reaksi pasien ruqyah. Dalam kondisi pasien yang mengalami kondisi psikis yang labil dan juga gangguan jin, aksi menghilangkan semua unsur pemicu lonjakan emosi adalah salah satu cara yang baik untuk memulai proses pemulihan jiwa. Untuk menenteramkan hati wanita ini, Ustadz Muhammad Zunaidi kembali meruqyah Ibu Pujiningsih sambil memegang bagian dinding yang terdapat gambar. Jadi di sininya juga ada rajahnya. Ini sengaja disimpan untuk apa katanya Pak? Penjagaan atau pengobatan? Pengobatan ya? Ada minyak wanginya juga. Terus ada telurnya.
Seluruh jimat lambang kemusyrikan kini telah terbakar habis. Tak ada lagi lonceng pemanggil jin kafir yang mengganggu keluarga Ibu Pujiningsih. Kita kali ini membantu saudari kita Mbak Puji yang mengalami penyakit yang beliau sendiri nggak tahu sakitnya apa. Tapi yang jelas selama ini keluarganya sampai membawa beliau ke rumah sakit jiwa ya Mbak ya. Sampai 3 tahun konsumsi obat penenang dan sebagainya. Ya, dan ketika dilakukan terapi ruqyah ada reaksi-reaksi yang di luar kontrol ya, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang selain dari faktor-faktor selain faktor psikologis ada juga gangguan jin. Nah, ini sangat penting. Jadi ada korelasi antara gangguan jin dengan gangguan psikologis. Penyakit-penyakit yang disebabkan karena beban psikologis itu selain bisa menyebabkan gangguan fisik, itu juga bisa menyebabkan gangguan jin. Gangguan fisik yang disebabkan karena beban psikologis biasanya disebut dengan istilah psikosomatik. Depresi seperti itu membuat suhu tubuh atau sindrom tubuh itu menjadi panas. Ada makhluk Allah yang juga Allah ciptakan dari hawa panas, yaitu jin. Makanya dia suka dengan yang suhunya sama. Nah, itu kemudian dia masuk dan memperparah keadaan. Nah, biasanya kalau panasnya semakin tinggi, itu ditandai dengan nafasnya pendek, rasa sesak, sakit kepala. Ya, kalau terus dibiarkan itu bisa sampai kejang, bahkan ya biasanya ditandai juga dengan sakit pinggang karena unsur air yang ada dalam tubuhnya itu menjadi berkurang karena panas yang begitu hebat itu. Nah, ini yang terjadi, makanya di sini ada kita siapkan semangka. Ya, herbal pendukung proses ruqyah memang tak selamanya sulit didapat atau diracik. Ada buah atau tanaman sekitar rumah yang diciptakan Allah bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Pelajaran yang sangat penting yang pertama Ibu, ya, bahwa beban-beban yang menimpa diri kita ketika kita tidak bisa memasrahkan itu kepada Allah, itu akan memberatkan jiwa. Berat jiwanya. Kenapa? Karena kita nggak pasrahkan kepada Allah. Kita ini makhluk yang lemah, kita nggak akan sanggup memikul beban yang sangat berat. Kita punya beban dan kita adalah hamba Allah. Allah yang maha kuat, kita pasrahkan masalah itu kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Namanya tawakal. Nah, kalau satu perkara sudah ditawakalkan kepada Allah, kita sudah tenang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan berikhtiar dengan cara-cara yang mengandung kesyirikan seperti tadi. Ya Bu ya, karena setan itu dia hanya memiliki kekuatan kepada orang-orang yang dia mengikuti keinginan setan dan dia melakukan kesesatan. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Inna ibadi", sesungguhnya hamba-hambaku, "laisa laka alaihim sultan", tidak ada bagimu ya atas mereka itu kekuatan. Jadi setan nggak ada kekuatan kepada hamba-hamba Allah. Illa manit taba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti engkau dari golongan orang-orang yang tersesat.